Bapak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik, Pak. Baik. Ya. Semoga Ibu juga demikian. Ya, alhamdulillah Pak. Baik Bapak, saya di sini dapat tugas dari guru pembina mengenai tentang bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin tentang dilema etika. Baik Bapak, saya mulai pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Jadi yang pertama-tama tentunya untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah memang kita harus melakukan koordinasi dengan semua tim atau semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dalam hal ini kami selaku kepala sekolah, karena biasanya dilema etika di sekolah itu hubungannya dengan anak, ya biasanya dengan anak, misalnya perkelahian, kemudian juga ada perselisihan dan sebagainya. Maka mau tidak mau saya harus mengumpulkan waka, jadi baik itu waka kurikulum, waka kesiswaan, dan termasuk guru-guru yang berhubungan dengan masalah tersebut, misalnya guru BK dan mungkin guru agama atau guru yang lain yang bisa saya ajak diskusi. Intinya dalam masalah-masalah dilema etika ini memang harus hati-hati. Saya harus mencoba untuk mencari penyelesaian yang baik, karena ini menyangkut dengan beberapa pihak atau dua pihak yang merasa mereka melakukan hal yang benar. Ya, baik Bapak, intinya tidak hanya dari kepala sekolah saja ya, baik itu dari kesiswaan atau dari rekan guru, semua ikut berpartisipasi ya Bapak. Untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang tadi sudah saya jawab di pertanyaan pertama, apa yang saya lakukan yaitu mengumpulkan guru-guru, waka dan lain-lain yang bisa mendukung keputusan yang akhirnya nanti saya ambil. Itu dalam hal saya memberikan informasi kepada mereka, termasuk mereka, beliau juga harus memberikan masukan kepada saya agar apa yang menjadi masukan dari beliau menjadi pedoman saya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Yaitu jadi intinya saya menggunakan cara koordinasi yang baik agar hal-hal yang seperti itu tidak hanya pada saat kejadian itu terjadi, tetapi mungkin di kemudian hari kejadian itu tidak sampai terjadi lagi. Ya. Baik Bapak, lanjut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi dari apa yang sudah saya lakukan itu adalah saya mencari informasi. Jadi saya mencari informasi dari semua pihak, baik itu dari yang bersangkutan, yang bermasalah, mungkin dari anak. Kemudian juga kalau memang itu bisa kita selesaikan, berarti kita tidak perlu harus memanggil orang tua, karena ternyata dalam hal dilema etika itu kan mereka mempunyai alasan yang sama-sama menurut mereka benar, dan kita juga sebenarnya menganggap bahwa itu memang mereka sama-sama benarnya. Cuma masalahnya karena mungkin pemahaman mereka yang berbeda untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itu yang kami lakukan, sekaligus juga saya dari apa yang sudah kami kumpulkan tadi, selain yang anak yang bermasalah, Bapak Ibu guru juga saya ingin membantu saya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, sehingga ada solusi, atau dalam istilah yang lain ada win-win solution, artinya tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Baik Bapak, kebijaksanaan yang sangat baik ya. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ya, jadi apa yang sudah kita lakukan dari penelusuran masalah, kemudian juga dari hal-hal yang sudah menjadi pedoman kami, termasuk masukan untuk saya selaku kepala sekolah, maka yang paling utama agar ini mempermudah saya untuk menyelesaikan masalah ini adalah kita tetap berpegang pada aturan. Jadi bagaimanapun masalah kecil, masalah besar, apapun yang kita hadapi ya memang harus kita menuju ke aturan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan itu dulu. Tapi pada saat aturan yang kita lakukan ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ternyata memang di lapangan tidak sesuai dengan aturan. Contoh aturan yang harus kita lakukan, misalnya contoh ada anak yang tidak pernah sekolah, menurut aturannya memang dia harus diberi peringatan. Tapi di satu sisi ternyata anak tersebut ada masalah dengan keluarga, bisa masalah ekonomi, mungkin bisa masalah yang lain, mungkin mereka tidak tinggal dengan orang tuanya. Nah, inilah yang memang harus kami lakukan dengan hati-hati, sehingga masalah tersebut tidak hanya kita mengandalkan peraturan yang ada, karena nanti akan terkesan kaku kita menyelesaikannya, dan mungkin ada pihak yang merasa dirugikan, tapi juga kita harus dengan rasa kemanusiaan juga, sehingga nanti ada keputusan yang benar-benar menjadi lebih baik dan bijaksana. Ya, berarti sebelum mengambil keputusan itu pihak sekolah itu cross check dulu ya Pak, Ya, lingkungannya iya, seperti betul, apa, betul. dan keluarganya seperti apa, Betul. gitu ya. Ya. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu ya. Banyak, tapi yang paling utama memang jadi hal-hal itu sebenarnya banyak sekali yang kita hadapi, karena banyak masukan, mungkin masukan yang dari satu sisi mengatakan ini benar, yang satu sisinya lagi ternyata kita dapat informasi juga ternyata menurut kami juga benar. Nah, inilah yang paling susah, karena kedua pihak itu merasa sama-sama benar. Jadi kalau mereka ada orang yang sama-sama merasa benar, nah inilah kesulitan kita. Nah, itu kesulitan kita bagaimana untuk memahamkan mereka, terutama yang berselisih atau yang mempunyai masalah dengan dilema etika, ada memahami bahwa untuk menyelesaikan masalah yang menurut mereka dianggap benar itu kan tidak harus dengan adanya perselisihan, tapi bagaimana kita harus menyelesaikan dengan cara komunikasi. Dengan cara komunikasi, maka yang mereka menganggap sama-sama benarnya itu tidak akan terjadi dilema etika, tetapi akan menjadi penyelesaian yang lebih baik dan tentunya keputusan yang sama-sama tidak merugikan satu sama lain. Baik Bapak, komunikasi memang penting ya untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Jadwal, kemudian atau mungkin prosedur yang menurut panjenengan mungkin itu yang harus saya lakukan, itu sebenarnya tidak ada. Jadi karena setiap kasus dilema etika itu penyelesaiannya kan tentunya tidak sama, jadi kita harus berbeda-beda. Tetapi artinya yang paling utama adalah saya tidak mau menunda untuk menyelesaikan masalah itu dengan lama. Jadi artinya saya tidak mau menunda-nunda masalah itu tidak terselesaikan. Artinya bahwa kami sudah koordinasi dari awal, kita sudah mendeteksi masalah itu dari awal dengan semua pihak kita libatkan, dari guru, waka, termasuk dari pihak siswa sendiri yang bermasalah. Itulah makanya yang menjadikan masalah ini harus bisa cepat terselesaikan. Jadi dengan cara yang awal tadi sudah kami kumpulkan, kami dapatkan informasi sebanyak-banyaknya, maka penyelesaian yang paling cepat harus kita lakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Tetapi jika memang ternyata itu tidak terjadi, tidak bisa, dan ya itu artinya begini, kalau memang anak itu merasa sudah nyaman, tapi ternyata setelah mereka pulang, ternyata orang tua juga
ada yang bermasalah dengan masalah tersebut, akhirnya hari berikutnya mereka datang, ya kita selesaikan lagi, dan itu juga harus dengan cepat, jadi tidak perlu menunda. Jadi artinya kalau memang ada orang tua yang memang tidak terima, ya kita juga harus menyampaikan, kita harus memberitahukan, kita harus memberikan pemahaman sama seperti kita memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka, sehingga persoalan itu cepat terselesaikan. Ya, baik Bapak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling utama adalah tim yang kompak. Yang paling membantu saya adalah tim yang kompak. Artinya pada saat kita kompak, pada saat tim kita itu satu visi dalam menyelesaikan masalah tersebut dan tidak berat sebelah, dalam arti mungkin ada guru yang mungkin yang A itu yang paling benar atau yang B itu yang salah. Nah itu harus kita hindari. Jadi kita harus benar-benar punya tim yang kompak. Pada saat kita memutuskan untuk keputusan tersebut, ya harus kita keputusan itu yang harus kita pegang. Jadi tidak boleh berubah, karena yang kita putuskan itu sudah sesuai pertimbangan, sudah sesuai dengan petunjuk dan juga sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh semua pihak, sehingga tim tersebut benar-benar bisa menyelesaikan masalah apapun, baik itu masalah kecil ataupun masalah yang besar sekali. Ya, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang paling penting dan paling utama adalah ya keterbukaan dan komunikasi. Itu yang selama ini saya alami. Jadi bertahun-tahun saya menjadi kepala sekolah, memang hal yang paling utama yang menjadikan perselisihan, yang menjadikan hal-hal yang menjadi masalah itu karena kita tidak terbuka. Itu yang pertama, karena tidak ada komunikasi. Bahkan kalau memang ada masalah ternyata tidak diselesaikan dengan segera, artinya kan berarti tidak terbuka dan tidak ada komunikasi. Artinya kalau memang kita mau terbuka dan kita mau menjalin komunikasi yang intensif, saya kira masalah sebesar apapun itu pasti bisa terselesaikan. Saya kira itu. Jadi intinya dalam menyelesaikan masalah itu kita harus saling berkomunikasi, ya, dan terbuka, ya. Baik Bapak, saya kira cukup untuk pertanyaan yang saya ajukan pada siang hari ini. Ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Bapak kepala sekolah. Ya. Semoga dengan mengambil keputusan dilema etika ini, semoga kedepannya kita bisa mengambil langkah yang lebih baik, ya, dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Amin. Dalam penerapan di SMP Negeri 3 Bondan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Ana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabar Bu Ita hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Ana? Alhamdulillah baik juga Bu. Ibu, di sini saya melaksanakan tugas dari guru penggerak, yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Mohon waktunya Ibu. Iya, terima kasih. Begini Bu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Pastinya seorang kepala sekolah pasti paham atau tahu tentang beberapa kasus yang telah dialami oleh peserta didik atau guru-guru. Nah, di situ saya mengidentifikasi ketika ada kasus-kasus seperti kasus-kasus misalkan bullying, kemudian kasus-kasus seperti mau pergi ke wisata. Nah, di situ saya mengidentifikasi apakah kasus-kasus ini bertentangan dengan hati nurani saya atau kasus-kasus tersebut
benar lawan salah atau bertentangan dengan hati tadi, maka saya identifikasi dan saya selesaikan dengan hati-hati. Seperti itu Bu Ani. Iya Bu, baik. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana saya mengambil keputusan apabila sama-sama benar? Ketika ada hal yang sama-sama benar, maka pastinya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu di SDN 4 Kaliaman. Nah, ketika ada permasalahan sama-sama benar, saya pastinya harus menggunakan hati, harus menggunakan rasa peduli. Contohnya ketika ada permasalahan di mana ada anak yang kurang mampu, kemudian anak tersebut tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa ikut pergi ke tempat wisata ketika di kelas 6, maka kami sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang ada di SDN 4 Kaliaman, maka Bapak Ibu semua harus memikirkan bagaimana anak tersebut bisa merasakan hal yang sama yang dilakukan oleh peserta didik yang lainnya. Maka dari itu saya mengambil keputusan harus anak tersebut harus bisa merasakan hal senang atau bahagia, bisa mengikuti pergi wisata, sehingga sekolah yang memberikan kelonggaran supaya anak tersebut bisa mengikutinya. Seperti itu. Sangat bijaksana sekali ya Bu Ita. Terus untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, untuk yang pertama, saya harus meminimalisir permasalahan. Ketika ada permasalahan, saya harus meminimalisir hal-hal yang berhubungan dengan orang banyak. Ketika selain itu, saya juga harus berkolaborasi dengan semua guru yang ada di SDN 4 Kaliaman. Kemudian setelah itu, apabila memang keputusan tersebut sudah disepakati oleh saya dan Bapak Ibu guru semua, baru disampaikan kepada peserta didik atau wali murid yang mempunyai masalah tersebut. Jadi meminimalisir kesalahan-kesalahan atau dampak yang terjadi seperti itu. Baik Bu. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Pada kasus-kasus dilema tersebut saya efektif yaitu saya harus lebih menggunakan rasa peduli, menggunakan hati. Saya harus mendekati, misalkan kasus tersebut peserta didik, saya harus mendekati peserta didik tersebut supaya peserta didik tersebut tidak sakit hati. Kemudian hal-hal yang dilakukan peserta didik juga benar dengan bermusyawarah dengan guru-guru yang ada di SDN 4 Kaliaman. Ya, baik Bu. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya pastinya ketika saya menyelesaikan permasalahan, misalkan anak si A, maka dari itu saya sudah menyelesaikannya dengan baik, tetapi ada wali murid yang kurang berkenan. Nah, di situ saya harus bisa mungkin menjelaskan bagaimana mengapa saya mengambil tersebut, seolah-olah saya mempunyai perasaan atau ngeloni atau menganak emaskan anak tersebut, padahal ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika saya dan guru di SDN 4 Kaliaman mengambil keputusan. Jadi saya sebisa mungkin harus menerangkan mengapa saya mengambil keputusan tersebut kepada wali murid ketika ada komplain. Baik Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, menurut saya ketika ada permasalahan, apalagi permasalahan
itu mendesak, saya tidak mungkin membuat jadwal terlebih dulu, tapi sebisa mungkin dengan cepat saya harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Pastinya saya mengumpulkan guru-guru yang ada di SDN 4 Kaliaman, bermusyawarah bagaimana permasalahan ini harus cepat selesai dengan meminimalisir kesalahan atau meminimalisir dampak yang terjadi. Pastinya dampak yang saya ambil adalah dampak yang lebih kecil yang mengenai orang-orang banyak, jangan dampak yang membuat orang-orang banyak tersakiti. Harus meminimalisir dampak-dampak tersebut. Hal yang saya lakukan, melakukannya dengan cepat dan dengan berkolaborasi, seperti itu Bu Ana. Ya, baik Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya hal yang membantu yaitu saya walaupun kepala sekolah, saya tidak akan mengambil keputusan sendiri. Saya pasti akan melibatkan semua guru yang ada di SDN 4 Kaliaman. Maka dari itu dengan jalan musyawarah itulah yang mempermudah saya, dan kemudian saya tetap menjelaskan kepada semua guru permasalahan-permasalahan apa yang nantinya akan mempermudah orang yang mempunyai permasalahan tersebut, dan tetap meminimalisir dampak yang akan terjadi. Seperti itu Bu Ana. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Hal yang bisa saya petik yaitu dengan dilema etika saya tetap harus menggunakan hati, tetap harus menggunakan rasa peduli, dan pastinya satu hal, saya harus tetap berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di SDN 4 Kaliaman tentang melakukan musyawarah untuk mufakat, kemudian meminimalisir dampak yang terjadi. Itu Bu Ana. Baik Bu, terima kasih. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dan Ibu sudah berkenan menjawab. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Ya, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Intan. Ya, sukses juga Bu Ana.